Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Hai PNJers, perkenalkan aku Safa Amara, Duta PNJ 2022. Senang sekali hari ini bisa menemani kalian semua di Bipol Bincang Politeknik. Nah PNJers, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Oke, nah PNJers, PNJ ini dikenal sebagai salah satu politeknik yang terus melakukan pengembangan di bidang riset dan juga teknologi. Nah, ngobrolin soal riset dan juga teknologi, saat ini telah hadir bersama kita semua Bapak Dr. Songki Prasetya STMSC selaku Kepala Unit Riset dan Teknologi di Politeknik Negeri Jakarta. Selamat siang Bapak Songki. Selamat siang Mbak Safa. Selamat siang teman-teman semua. Iya, gimana Bapak kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah, masih bukanya pada saat azan maghrib. Iya, kita semua juga. Iya. Oke, Pak. Bapak kan seperti yang tadi sudah saya perkenalkan, Bapak Songki adalah Kepala Unit Riset dan juga Teknologi di PNJ. Nah, unit riset dan juga teknologi nih Pak, mungkin banyak dari PNJ yang belum tahu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu unit riset dan juga teknologi? Oke, baik. Terima kasih Mbak Safa. Buat teman-teman semua di Politeknik Negeri Jakarta, kita itu punya unit penunjang akademik. Jadi sebuah unit yang berada di bawah koordinasi dari bidang kerjasama, bidang 4. Dan kebetulan di unit ini namanya rekayasa produk dan rekayasa teknologi dan produk unggulan atau disingkat RTPU ya. Jadi tugasnya sebenarnya adalah kita itu ingin mengembangkan produk-produk yang berbau teknologi tentunya ya, karena kita namanya juga politeknologi. Harapannya adalah apa yang kita lakukan, baik itu akademisi terkait dengan mahasiswa ataupun dosen, itu pasti punya inovasi, punya pengembangan yang terkait dengan teknologi yang mereka buat, dan itu yang mungkin layak untuk dijadikan produk unggulan. Dan itu tugas saya kebetulan untuk mengkoordinasinya. Kebetulan saat ini kita itu di Politeknik Negeri Jakarta punya 3 pusat unggulan teknologi. Nah, 3 pusat unggulan teknologi tersebut kita akan coba koordinasikan dengan harapan masing-masing pusat unggulan teknologi tersebut nantinya bisa mengembangkan produk-produk yang bisa dijadikan sesuatu ini ya, flagship atau sesuatu yang membuat Politeknik itu bisa dikenal ya. Contoh salah satu, dari 3 pusat unggulan yang kita miliki, kita ada pusat unggulan teknologi infrastruktur, disingkat PUTI atau PUTI. Yang kedua adalah pusat unggulan teknologi otomasi industri yang disingkat PUTOI. Dan satu lagi yang baru mungkin kita punya namanya CARE ya, CARE. Jadi biar gampang singkatnya CARE, Center for Conversion, Conservation, and Applied Renewable Energy. Jadi pusat unggulan konversi, konservasi, dan energi terbarukan terapan. Nah, khusus ya untuk PUTI biasanya nanti akan mengembangkan produk-produk yang berbau infrastruktur. Sementara yang PUTOI akan berbau otomasi di industri. Apalagi kita sekarang sudah mengarah ke industri 4.0. Nah, pusat unggulan ini yang nanti bertugas untuk mengembangkan produk-produk yang mungkin bisa dijadikan unggulan dan arahnya ke otomasi di bidang industri. Sementara untuk CARE sendiri kebetulan sebelumnya saya fokus di sana, mengembangkan di pusat unggulan ini, dan arahnya itu ada 3. Satu adalah mengembangkan kendaraan listrik Politeknik Negeri Jakarta. Lalu kemudian yang kedua, mengembangkan sarana untuk mengisi kendaraan listrik atau kita sebut dengan SPKL atau stasiun pengisian kendaraan listrik, atau kalau bahasa Inggrisnya charging station. Dan kebetulan kita mengarahkan charging stationnya ke ramah lingkungan. Kita menggunakan energi terbarukan, menggunakan tenaga matahari. Dan satu lagi kita mempunyai bengkel konversi untuk mengkonversi kendaraan
konvensional yang menggunakan bahan bakar bensin atau solar atau apapun, kita rubah menjadi berbasis listrik ya. Nah, tiga konsentrasi utama itu yang diarahkan oleh pusat unggulan yang kita sebut namanya CARE. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya jelaskan sekilas mengenai tugas kami di RTPU atau Rekayasa Teknologi dan Produk Unggulan. Kita membawahi beberapa pusat unggulan teknologi, dan masing-masing pusat unggulan teknologi juga memiliki beberapa produk yang diharapkan nanti menjadi branding dari Politeknik Negeri Jakarta. Mungkin gambaran sekilas itu dulu, Mbak. Oke. Berarti dari 3 PUT yang ada di unit riset dan juga teknologi ini sebenarnya mendalam kegiatan apa aja, Pak, di 3 itu? Apakah hanya otomasi aja atau beberapa produk yang dihasilkan mungkin? Ya. Nah, tugas saya kebetulan untuk membuat masing-masing pusat unggulan itu, pertama, menyiapkan produknya. Produk itu bisa berupa produk fisik ya, produk alat ya, ataupun jasa atau servis. Nah, semua pusat unggulan itu diharapkan nanti punya andalan. Nah, andalan itu yang nanti ya diharapkan pertama dijadikan sarana untuk berkomunikasi dengan industri, atau mengajak pihak industri, atau bahkan bekerja sama dengan misalkan unit riset yang lain untuk mengembangkan produk tersebut. Nah, saat ini memang baru awal. Kebetulan saya sendiri baru diamanahkan atau bekerja pada bulan Februari, jadi 1 bulan lebih sedikit. Nah, tugasnya adalah saat ini mempersiapkan dulu produk-produk apa saja yang kita bisa kembangkan, lalu kemudian paket-paket yang seperti apa yang nanti tidak hanya kita buat produknya tapi layak untuk dalam tanda kutip dijual ya, dikomersialisasi. Untuk umum? Untuk umum. Nah, jadi untuk umum itu apakah masyarakat umum, juga industri yang kira-kira membutuhkan produk tersebut, atau bahkan instansi. Salah satunya mungkin instansi pemerintah yang mungkin terkait dengan produk yang sedang kita kembangkan. Nah, jadi tugas saya nantinya ke depan adalah menyiapkan hal tersebut. Jadi saat ini kita lagi develop, Mbak. Oh, masih develop ya. Tapi sampai saat ini ada gak contoh karya riset dan juga teknologi yang terbaru banget di VSI? Oke, baik, Mbak. Nah, kalau mungkin dari Putih, mereka sebenarnya sudah cukup lama ya dibentuk, lalu kemudian Putai juga sudah lebih lama dibanding CARE. Mereka sebenarnya sudah punya produk-produk seperti jasa, baik itu pengujian peralatan maupun pelatihan ya. Tetapi untuk yang baru kita miliki, yaitu pusat unggulan yang kita sebut dengan CARE, itu ada 3 produk yang sedang kita gencar-gencarkan untuk kita sebarluaskan ya. Ya, itu tadi yang pertama adalah kendaraan listrik. Kita punya desain kendaraan listrik yang khas dari Politeknik Negeri Jakarta yang mungkin kita jadikan sebagai flagship ya. Artinya Politeknik itu punya kendaraan listrik seperti apa sih? Keunikannya itu ada di kendaraan listrik yang kita sebut dengan flex. Dari kata fleksibel kita singkat jadi flex saja. Nah, ini kebetulan kendaraan roda 4 tapi 2 penumpang. Jadi dikhususkan untuk memfasilitasi mobilitas penduduk terutama di kota besar seperti Jakarta. Jakarta yang sudah padat penduduk, kendaraan juga banyak sekali, macet. Kita pingin buat kendaraan yang lebih ringkas tetapi tidak mengurangi kenyamanan, juga faktor keamanan. Nah, itu salah satu produknya yang lagi kita dorong banget. Nah, gitu. Nah, yang kedua, charging station. Saat ini charging station yang ada biasanya rata-rata masih mengandalkan sumber listrik dari mungkin listrik PLN ya. Nah, jadi kita pingin mengembangkan yang dari energi terbarukan dengan harapan charging kendaraan listrik itu jadi lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, konversi kendaraan listrik. Saat ini pemerintah sudah
mencanangkan program untuk mengkonversi kendaraan listrik terutama sepeda motor. Tahun ini 50.000 unit sepeda motor itu sudah disiapkan insentif oleh pemerintah melalui ESDM. Dan kita terlibat atau berpartisipasi dalam program tersebut. Nah itu yang mungkin yang lagi kita unggulkan saat ini mungkin. Oke, ini cukup menarik karena kalau misalnya Avan masuk PNJ tuh lewat belakang ya, lewat Cina. Kadang di bengkel tuh suka ada mobil listriknya itu mereka lagi bikin lah mahasiswa-mahasiswa gitu. Dan itu sangat menarik gitu ya Pak. Nah, si mobil listrik ini tuh pengelolaannya bagaimana Pak di saat ini? Oke. Saat ini ya, kalau kita kebetulan kemarin mengembangkan produk itu dibuat dan dikembangkan oleh beberapa dosen atau grup dosen, lalu kemudian beberapa mahasiswa dalam grup atau komunitas mahasiswa yang memiliki rasa atau interest di kendaraan listrik. Jadi kita melibatkan mahasiswa dari KSM Molis ya, mobil listrik. Nah mereka terlibat untuk mengembangkan kendaraan tersebut atau yang kita sebut dengan Flex PNJ. Nah, kita beri nama brand kendaraan listrik kita Penta. Dari singkatan Politeknik Negeri Jakarta. Jadi biar namanya lebih catchy aja daripada kita bikin PNJ mungkin agak terlalu kaku ya, konsonan semua, biar enak kita sebut Penta. Nah, sementara variannya saat ini kita fokus ke yang Flex. Oke, ini kan yang kerennya itu adalah PNJ itu berhasil ya bikin mobil listrik. Pasti kalau ada mobil listrik, ada juga charging stationnya. Nah, kebetulan di akhir tahun kemarin itu kan baru diresmikan ya charging stationnya. Nah, charging station ini sekarang pengembangannya seperti apa Pak? Mungkin yang tadi seperti Bapak bilang dikomersilkan untuk masyarakat umum juga dan lain-lain, itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Sapa. Ya, pertama adalah kita sudah punya perangkat atau ekosistem ya kendaraan listrik. Bahwa kendaraan listrik itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada perangkat pendukungnya. Bayangkan kalau misalkan di luar sana kita punya kendaraan listrik, habis itu energinya habis. Nah, sementara kita akan kesulitan untuk mengisinya. Kalau mungkin kita lihat pom bensin lebih simpel ya. Sementara kalau kendaraan listrik gimana? Nah, tentunya kita harus siap untuk memfasilitasi bagaimana kita bisa mengisi kendaraan listrik. Saat ini ada dua cara untuk mengisi kendaraan listrik. Yang pertama adalah kita mengganti baterai atau swap. Yang kedua adalah charging. Nah, di Politeknik Negeri Jakarta kita punya charging stationnya. Selanjutnya tentunya nanti kita akan kembangkan bagaimana kita bisa membuat sistem untuk swap juga. Nah, kita sangat mengandalkan ya, terutama kepada tidak dari akademisi saja, tapi juga masyarakat umum bisa memanfaatkan fasilitas yang terkait dengan kendaraan listrik, baik itu mulai menggunakannya ataupun juga mendorong untuk pemanfaatan sumbernya yang ramah lingkungan ya, karena tentunya kita mungkin sudah mulai aware atau sudah mulai tahu ya bahwa manusia dengan perkembangan teknologi juga selain menciptakan hal-hal yang baik, juga ada efek samping, salah satunya ke lingkungan ya. Dengan hal tersebut maka kita perlu juga gimana sih ceritanya kalau kita menggunakan teknologi tidak merusak atau mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Dengan charging station kita yang berbasis saat ini ya, berbasis tenaga surya, kita berharap mengurangi efek yang merusak lingkungan. Kita harapkan yang bisa berpartisipasi tidak hanya dari akademisi, tapi tentunya juga masyarakat. Masyarakat diharapkan pertama punya kesadaran, wawasan, lalu mereka sendiri siapa tahu juga tertarik atau berpartisipasi memberikan informasi atau masukan ya kepada kami di akademisi. Akademisi tentunya tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa. Jadi kita sangat berharap banget buat teman-teman mahasiswa yang mau join, yang mau berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuannya atau ingin menambah pengetahuan terkait dengan tadi produk-produk kita, ya kita sangat welcome sekali pastinya itu ya. Jadi kita berharap ke depan, saat ini memang charging station kita ini sedang kita kembangkan untuk ke arah komersialisasi. Untuk menuju ke sana kita perlu prosedur ya, dan prosedur itu memang butuh waktu sepertinya ya.
Tapi untuk skala penelitian atau jika teman-teman mahasiswa ada yang ingin mencoba gimana sih kalau misalkan ngecas dengan tenaga surya, itu kita bisa gunakan. Dan sampai saat ini mungkin masih kita manfaatkan secara free ya. Jadi teman-teman kalau punya mobil misalkan pingin dicas di sini, silahkan. Sepeda motor juga sama. Nah mungkin itu yang kita harapkan ya, ada timbal balik dari teman-teman atau masyarakat yang mungkin bisa mendorong terbentuknya ekosistem di kendaraan listrik ini untuk menjadi lebih baik, lebih ramah lingkungan. Oke, berarti lebih ditekankan memang tadi dari tenaga surya dan juga pastinya go green lah ya Pak. Ya, harapan kita ke sana ya, biar inilah nggak ketinggalan. Kita Politeknik Negeri Jakarta berada di pusat kota ya, ibaratnya. Ya aneh lah kalau misalkan di kota sendiri yang cukup padat, lalu kemudian teknologi juga diharapkan akan kita serap yang paling banyak, sementara kita tidak mendorong untuk ke arah green. Oke deh Pak. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal mobil listrik dan juga unit-unit tentang teknologi dan juga riset. Nah, ini yang sangat menarik adalah kita udah lihat di mana-mana PNJ goes to Hannover Messe. Ini keren sekali karena akan ada di bulan April ya Pak di Jerman. Iya. Iya. Nah itu sampai sekarang ada persiapannya nggak sih Pak untuk ke Jerman sana? Karena kan lumayan keren. Ini keren sekali sih Pak, karena kayak ya ini adalah satu hal yang baru untuk kita juga kan. Nah itu persiapannya seperti apa? Oke. Untuk Hannover Messe itu adalah salah satu perhelatan atau acara cukup besar ya di dunia industri, terutama pameran ya. Sampai saat ini di barometer untuk industri, terutama untuk pameran itu di Hannover. Setiap tahun pasti ada, dan kebetulan tahun ini Indonesia kebetulan menjadi country partner dari penyelenggara pameran. Dan untuk itu beberapa perusahaan dan sebagian dari akademisi ya, dunia kampus dilibatkan untuk bisa sharing pengetahuan tentang produk mereka yang bisa dibawakan ya di sana. Dan kebetulan kampus kita di Politeknik Negeri Jakarta terpilih sebagai salah satunya. Dan kita mengusung temanya EV ecosystem, artinya kendaraan listrik dan ekosistemnya. Nah kemudian apa yang kita persiapkan ya tentunya banyak. Seperti tadi mungkin Mbak Safa bilang, bukan hal yang kita bisa lakukan sehari dua hari, tapi mungkin sudah beberapa bulan, bahkan mungkin di awal tahun mungkin ya kita sudah mulai untuk melakukan persiapannya. Dan itu kita mulai dari 3 produk tadi, karena kita punya 3 produk unggulan yang terkait dengan kendaraan listrik tadi. Ketiga-tiganya kita lakukan untuk persiapan pameran, dan untuk itu kita melibatkan mahasiswa. Kita bentuk menjadi beberapa grup, melibatkan beberapa dosen, tentunya juga dosen itu yang terkait, baik itu lintas prodi bahkan ya. Jadi kita sama-sama bareng gimana ceritanya membuat produk kita ini siap untuk ditampilkan di secara global ya, artinya mendunia dalam harapan begitu. Jadi kita persiapkan, meskipun kayak contoh kita punya bengkel konversi kendaraan listrik, lalu kemudian charging station, bahkan juga kendaraan listrik sendiri, itu sulit untuk kita mobilisasi atau kita angkut, butuh dana yang terlalu besar. Karenanya kita juga menyiapkan bagaimana kita melakukan pameran tanpa harus menghadirkan barangnya, sehingga kita siapkan beberapa media itu baik itu animasi, lalu kemudian kita juga menggunakan teknologi virtual reality dan kemudian augmented reality, sama kita menggunakan display 3D hologram yang menggambarkan produk-produk yang akan kita tampilkan di Hannover Messe. Oke, berarti bukan fisiknya tapi masih secara virtual reality yang tadi Bapak sebutkan gitu ya.
Hannover Messe ini kan akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 21 April ya kan ya Pak, dan di Jerman. Nah, harapannya karena PNJ mengikuti Hannover Messe ke Jerman itu, dari Bapak sendiri apa harapan-harapan? Yang pertama adalah harapan dari PNJ, kita baik dosen maupun mahasiswa yang kemarin terlibat ya, kita sangat berharap besar terhadap bahwa produk kita ini pertama bisa dilihat, didengar, atau bahkan disebarluaskan ya, bahwa PNJ itu punya dan bisa mengembangkan pertama tadi kendaraan listrik, lalu kemudian yang kedua charging station menggunakan tenaga surya, lalu satu lagi kita juga bisa mengonversi kendaraan yang konvensional menjadi kendaraan listrik. Jadi biar orang lain semua tahu di sini ada loh pusat yang fokus kepada pengembangan kendaraan listrik. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik merubah kendaraannya dari sistem yang konvensional menjadi listrik, datangnya ke PNJ. Lalu kemudian jika mereka ingin mengembangkan pemanfaatan energi pengisian kendaraan listrik, datang ke sini. Baik itu sharing pengetahuan, baik itu memberikan pengetahuan, atau bahkan ingin belajar ya buat teman-teman yang mungkin tertarik masuk di kampus sini ya, salah satunya adalah Anda bisa untuk mengembangkan pengetahuan ke arah sana. Dan satu lagi di kendaraan listrik sendiri, bahwa kita punya kendaraan apa ya, ikonnya lah, ikon dari PNJ itu kita punya kendaraan yang kita sebut dengan flex tadi ya, bahwa itu digunakan untuk di perkotaan. Nah, kita berharap bahwa di sana nanti kita pertama mendapatkan tadi kalau sudah kita sebarluaskan informasinya, yang kedua berharap orang lain tahu, lalu kemudian tadi bisa sharing baik dari kalangan akademik maupun industri. Nah, industri itu yang mensupport hubungannya dengan ekosistem di kendaraan listrik, baik industri yang berhubungan dengan baterai, baik industri yang berhubungan dengan motornya, baik industri yang berhubungan dengan rangka kendaraan atau rangka dari charging station atau bengkel listriknya ya. Jadi kita berharap sesuatu yang besar untuk membuat dunia itu menjadi lebih baik tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bersinergi, dan PNJ hanya salah satu dari institusi atau dari kampus yang mengembangkan ke arah sana. Kita yakin bahwa di sana juga akan banyak kampus lain, institusi, atau bahkan perusahaan yang juga bergerak di bidang yang sama. Dengan melakukan bersama, harapannya untuk mencapai sistem atau ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan itu bisa dicapai bersama. Jadi kita harapkan misi ini tidak hanya milik kita sendiri, misi ini bisa ditularkan, dan kita yakin bahwa dengan bekerja sama akan lebih baik. Nah, mungkin harapan dari kita mendapatkan feedback dari acara tersebut untuk long term, atau ada follow up ya, ada follow up kerjasama, atau bahkan yang lebih jauh dari itu, misalkan pengembangan komersialisasi Pak. Mungkin itu tambahannya Pak. Oke, berarti memang dalam prosesnya semua ini banyak misi-misi di baliknya itu ya, dan misi itu nggak bisa kita jalan sendiri, kita butuh banyak lapisan dari masyarakat lah, maupun industri ataupun instansi yang sudah Bapak sebutkan tadi, itu memang harus saling bersinergi, berkontribusi bersama lah ya Pak. Betul Pak. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Songki atas kehadirannya hari ini dan sudah sharing bersama PNJers yang lagi nonton. Biasa Pak, buat teman-teman PNJers. Oke, mungkin Bapak ada yang mau disampaikan dulu, mau mengajak masyarakat atau PNJers? Oke, buat PNJers ya. Nah, terus terang kalau dari saya pribadi, saya cuma ingin memberikan informasi kepada teman-teman, buat teman-teman yang tertarik, baik itu ingin tahu, baik itu ingin terlibat, ya silahkan join saja. Kita sangat terbuka jika teman-teman tertarik dengan pengembangan kita ya di Pusat Unggulan Teknologi. Tadi mungkin sudah dipaparkan bahwa pusat unggulan teknologi kita banyak. Kami ingin bahwa mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta
itu juga bisa berkontribusi. Kontribusinya seperti apa? Kalau teman-teman sudah tahu, itu akan lebih baik kalau kita bersinergi. Kalau belum tahu, nggak ada masalah. Yang penting punya semangat, tetap punya niat, lalu kemudian ingin melakukan sesuatu demi kebaikan bersama. Saya pikir itu yang paling penting. Jadi sukses buat teman-teman, tetap semangat dan selalu ingin cari tahu serta share buat teman-teman semua ilmunya. Oke, terima kasih banyak Bapak Sonki. Semoga makin banyak juga ya peningkatan-peningkatan di bidang riset dan juga teknologi khususnya yang ada di PNJ. Amin. Oke, baiklah PNJers, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Sonki. Jangan lupa untuk tungguin terus podcast kami yang ada di YouTube PNJ dan juga Spotify PNJ. Dan kamu juga bisa akses segala informasi mengenai PNJ di website www.pnj.ac.id dan juga sosial media resmi kami di bawah sini. Oke, kalau gitu saya Safa Amara pamit undur diri. Sampai jumpa di Bipol selanjutnya. See ya!